Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 BDP 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video, yaitu materi bab 2 tentang menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Memahami kitab-kitab Allah. A. Pengertian. Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah yang dibukukan. Makna lain dari kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah atau kitabullah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. 2. Hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya yaitu A. Menjadi saksi kebenaran dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. B. Menjadi solusi, menjawab, dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. C. Mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya. 3. Perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. A. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. B. Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan ribuan dan jutaan umat Islam. 4. Mushaf dan suhuf. Suhuf berarti lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan, sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun atau media lain. Sedangkan mushaf artinya kumpulan-kumpulan suhuf yang disatukan. Kesimpulannya, bahwa suhuf terdiri dari beberapa lembaran dan terdiri dari susunan ayat di dalam surah. Tetapi lembaran-lembaran yang ada belumlah tersusun secara rapi, tidak dibundel menjadi satu isi. Mushaf memiliki arti lembaran-lembaran yang dikumpulkan di dalam Al-Quran yang telah dikoleksikan di masa Utsman bin Affan. 5. Pentingnya beriman kepada kitabullah. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Supaya fungsi kitabullah dapat dibuktikan dalam kehidupan, kita harus menemukan makna dan mengamalkannya sebagaimana para sahabat dan tabi'in terdahulu sudah menerapkan, sehingga mencapai zaman keemasan dan kesuksesan yang pada akhirnya dapat kita teladani. 6. Memahami Al-Quran. A. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui perantaran malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, menggunakan bahasa Arab dan membacanya bernilai ibadah untuk dijadikan pedoman manusia agar bahagia baik di dunia maupun di akhirat. B. Tujuan pokok Al-Quran. 1. Akidah yang harus diimani oleh manusia yang dikenal dengan 6 rukun iman, antara lain iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitab suci, malaikat dan para nabi, serta hari akhir. 2. Syariat, mengenai hukum-hukum yang harus diikuti manusia yang dikenal 5 rukun Islam. 3. Akhlak,
mengenai norma-norma agama, akhlak dan sikap perilaku yang harus diikuti oleh manusia dalam lingkup pribadi dan masyarakat. C. Kedudukan Al-Quran. 1. Sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. 3. Sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim. 4. Sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitabullah sebelumnya yang bernilai abadi. D. Isi kandungan Al-Quran mencakup 1. Akidah atau keimanan, 2. Ibadah, 3. Akhlak, 4. Muamalah, 5. Syariah, 6. Tarkih, kisah-kisah, 7. Taksir, peringatan, 8. Dasar-dasar atau pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. D. Bukti kebenaran Al-Quran. Yang pertama, pemberitaan gaibnya. Ambil contoh sejarah Fir'aun yang semasa dengan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun mati tenggelam dan badannya diselamatkan. Perhatikan Quran Surat Yunus ayat 92. Yang kedua, isyarat ilmiahnya. Banyak yang dapat dijadikan bukti tentang kebenaran Al-Quran. Salah satunya yaitu A. Teori tentang expanding universe atau kosmos yang mengembang. Hal ini dapat kita kaji di dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 47. F. Tujuan diturunkan Al-Quran. Adapun tujuannya adalah memberi petunjuk keagamaan kepada manusia, yakni akidah, syariat, dan akhlak. G. Cara Al-Quran mencapai tujuan. A. Mengajak manusia memperhatikan alam semesta. B. Mengajak manusia untuk memperhatikan jati dirinya. C. Mengajak memperhatikan sejarah umat manusia.